Halo, apa kabar semuanya? Hari ini saya akan berbagi materi tentang arus lintas Indonesia atau lebih sering dikenal dengan istilah Arlindo ya. Nah, jadi ini salah satu materi tentang bagaimana pola arus yang melintasi kepulauan Indonesia di antara dua samudra. Nah, jadi baik kita mulai saja materinya. Nah, kita bisa lihat pada gambar di slide ini ya, pada video. Nah, terlihat ada dua garis berwarna merah dan biru ya. Nah, ada peta Indonesia, kepulauan Indonesia, ada beberapa pulau seperti Sumatera, Kalimantan, Jawa, Irian, Pulau Bali, Sulawesi, ya, Halmahera, Maluku, dan lain-lain yang terpisah ya. Yang terpisah itu ada dua samudra ya. Pertama Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Nah, yang menarik adalah kedua samudra ini ternyata terhubung oleh suatu arus. Nah, yang dikenal dengan istilah arus lintas Indonesia atau Arlindo tadi. Nah, kenapa arus ini bisa terjadi? Nah, ini terjadi karena adanya perbedaan gradien antara perairan Samudra Pasifik dan Samudra Hindia tadi. Nah, sehingga perbedaan gradien ini menyebabkan adanya aliran massa air dari Samudra Pasifik ke Samudra Hindia. Nah, sehingga terjadi suatu arus yang melintasi kepulauan Indonesia dari Samudra Pasifik menuju ke Samudra Hindia. Nah, lintasan arus ini itu bisa melalui beberapa pintu. Nah, itu ada yang dari Laut Sulawesi, kemudian ada yang dari Laut Halmahera. Nah, pintu keluarnya juga demikian. Nah, pintu keluarnya itu bisa melalui Selat Lombok, bisa melalui Selat Ombay atau Laut Timur. Nah, jadi ada beberapa pintu masuk dan ada beberapa pintu keluar massa air dari Samudra Pasifik menuju ke Samudra Hindia. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini pengertian yang sudah saya sampaikan tadi sebelumnya bahwa Arlindo atau arus lintas Indonesia ini adalah pergerakan massa air Samudra Pasifik bagian barat menuju bagian tenggara Samudra Hindia melalui perairan Indonesia. Nah, aliran massa air ini terjadi akibat dari adanya perbedaan tekanan dua samudra tersebut, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Nah, ini alur masuknya Arlindo. Nah, jadi ada melalui Selat Makassar. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi. Kemudian dari Laut Maluku dan Laut Halmahera. Jadi dia masuknya melalui tiga pintu utama ini. Nah, meskipun ada celah-celah perairan lainnya yang bisa dilewati massa air Samudra Pasifik menuju ke Samudra Hindia. Nah, itu bisa dilihat pada gambar arah-arah panah yang berwarna-warni ini ya. Jadi ada yang warna biru, warna merah, dan warna hijau. Nah, yang warna hijau ini air permukaan Laut Jawa, jadi arahnya itu cenderung bolak-balik ya. Nah, sementara yang warna hijau ini itu adalah warna biru, maksud saya itu adalah satu arah, tidak bolak-balik dia ya. Nah, demikian juga yang panah berwarna merah. Nah, itu keterangannya adalah perbedaan termoklin yang berasal dari Pasifik Utara dan Pasifik Selatan. Nah, proses Arlindo. Sumber air yang dibawa oleh Arlindo ini berasal dari lautan Pasifik bagian utara dan selatan. Perairan Selat Makassar dan Laut Flores lebih banyak dipengaruhi oleh massa air Laut Pasifik Utara, sedangkan Laut Seram dan Halmahera lebih banyak dipengaruhi oleh massa air dari Pasifik Selatan. Nah, ini dipengaruhi secara geografis ya, letak daripada Selat Makassar dan Laut Flores. Nah, jadi sehingga pengaruh daripada massa air ini tergantung letak
geografis dari perairan masing-masing tersebut. Nah, menurut Gordon ya, ada dua jalur utama masa air Pasifik menuju atau masuk ke Pulau Indonesia menuju ke Samudra Hindia. Yang pertama jalur barat. Nah, jalur barat ini bisa dibaca sendiri ya, itu masuk melalui Laut Sulawesi dan Basin Makassar. Nah, sementara satu jalur lagi yaitu jalur timur. Nah, ini jalur timur ini masa air masuk melalui Laut Halmahera dan Laut Maluku yang kemudian menuju ke Laut Banda ya. Nah, ini menurut Gordon tahun 1994. Nah, lalu apa dampaknya arus lintas Indonesia yang terjadi di negara kita? Nah, begitu kompleksnya penjelasan mengenai Arlindo, ini menjadi sangat menarik untuk dikaji. Nah, bahkan penelitian lebih lanjut terkait karakteristik masa air Arlindo dan pengaruhnya terhadap sistem arus laut global ini masih terus diamati oleh para peneliti, baik peneliti dari dalam dan peneliti dari luar negeri. Nah, salah satu yang paling banyak diteliti sebagai dampak dari adanya Arlindo, nah itu adalah upwelling. Nah, upwelling ini apa? Upwelling ini terjadi ketika masa air naik dari lapisan bawah ke lapisan atas secara vertikal ke permukaan. Nah, arus Arlindo ini banyak mensuplai nutrien yang kaya akan makanan sehingga perairan menjadi subur. Nah, karena dia bergerak dari satu titik ke titik yang lain, tentu pergerakan masa air ini tidak hanya membawa airnya saja, tapi juga membawa nutrien-nutrien dari daerah asal menuju ke daerah baru. Nah, sehingga Arlindo ini dikatakan dia mensuplai nutrien. Nah, kemudian upwelling di Laut Banda, Laut Arafura, Kepulauan Aru, dan Laut Maluku ini biasanya terjadi di musim timur. Nah, sedangkan di Selat Makassar, upwelling itu cenderung terjadi di musim tenggara, yaitu pada bulan Juni hingga September. Nah, selain itu pergerakan arus lintas Indonesia atau Arlindo ini juga dapat mempengaruhi perubahan iklim global. Nah, memicu kehadiran variabilitas iklim ekstrim seperti El Nino dan La Nina, serta dampak pada kondisi pertanian, perikanan, dan kebakaran hutan, serta gagal panen secara besar-besaran. Nah, El Nino dan La Nina ini adalah salah satu dampak atau salah satu efek ya, dari adanya proses Arlindo ini juga. Nah, apa itu El Nino dan La Nina? Nah, El Nino dan La Nina ini akan kita bahas lebih lanjut pada pertemuan selanjutnya. Namun demikian, saya sangat mengharapkan komen ataupun penjelasan teman-teman, tanggapan teman-teman yang menonton video tentang bagaimana sih El Nino dan La Nina ini dan kaitannya dengan Arlindo. Oke, baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalam.